jangan lupa di add dan follow guys, biar followernya naik. Nah, nanti nggak bakal di follow back. Ayo follow back siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, udah lama gue mau vlog. Kali ini ya gue mau mengetahui pengalaman dari teman gue dari NTT. Kita kenalan dulu ya. Gimana? Namanya siapa Mas Bro? Ray bro, Ray. Kalau nama Facebook Ray Maneklaran, di IG Ray Maneklaran. Ini bukan promo, oke? Jangan promo ya, saja. naikin follower. Ya semoga aja ini banyak yang nonton ya. Jangan lupa tulis di bawah. Oke, nanti gue kasih nih, gue Di bawah ya? Apa nama Instagramnya? Ray Maneklaran. Dari mana kalau? Terus Facebook sama? Kalau Ray di Facebook Ray Maneklaran, jangan lupa di add dan follow guys, biar followernya naik. Nah, nanti nggak bakal di follow back. Ayo follow back siapa? Saya follow bro. Saya orang baik. Oke. Gimana guys? Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, ini udah di masa-masa corona ini kita susah untuk ngobrol itu. Iya. Jadi beruntung kita punya waktu. Ya, Iya ini kayak gini, kopi dan coklat yang menyatukan kita. kopi nggak kelihatan bro, dilihatin bro. Ini bro bukan kopi coklat. Nah, Ayo iya. ada tisu bro. Ini buat nih, cepetin. Oke, kita langsung ngobrol aja. Boleh bro. Gimana kawan? Jadi ini kawan gua dari NTT itu kuliah di kota Jepara. Iya. Dan yang bikin gua heran, kok bisa gitu loh dia sampai sini. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, itu gua yang pengen ngulik dia, bagaimana dia itu bisa sampai sini. Oke. Siap diintegrasi nih. Siap. Jadi gimana bro? Dulu pertama kali di Jepara itu kapan? Tahun 2016 atau 15 itu akhir bulan November setelah tanggal 2, jadi kira-kira tanggal 5 atau 6 kita terbang dari Kupang. Itu tanggal bulan apa? Bulan November November 2015 kalau 2015. Terus ketika dari Kupang itu ke Jogja. Jogja. Jogja dulu bos. Di Jogja sempat sama teman, terus ya cobalah lama lah. Apa? Melamar pekerjaan? Kerjaan nggak mungkin dong, belum tahu. Ini Iya ikut keluar dari tes. teman-teman tes, tapi nggak lulus. Perguruan tinggi ya. Nah, Otak saya kan agak error. Jadi dari dulu sorry untuk pertama kalinya saya bilang pekerjaan kayak gitu. sampai sekarang pun 2020 masih error. Iya. Itu pertama kali ada temanku yang jemput, itu udah almarhum sih, namanya Ingki Gali. Dia yang jemput di jembatan yang terminal Jombor, jembatan layang guys. Di Jogja itu ya. Jogja. Dan itu saya tidak pernah tahu ya kalau di Jawa ada yang namanya kota Jepara guys. Nah, Malu. Itu yang bikin gue heran. Jepara itu memang nggak terkenal. Itu Nah. salah satu kota di Jawa Tengah, dekat Semarang, tapi rata-rata orang-orang timur itu nggak tahu namanya Jepara. Nah, yang bikin gue heran kenapa dia bisa sampai sini. Iya. Nah, itu tadi ceritanya masih sampai di Jogja. Terus lanjutin boy. Terus dan saya dari NTT di sini ada visi khusus. Itu yaitu untuk ketemu mama kecil saya ya. Mama kecil kalau dalam bahasa Jawa bude atau bule ya? Bule ya, tante. Kalau mama itu ibu. Ya kalau kita bahasa timur mama kecil. Mama Kalau kecil. sini- Oh, dari sini di sini mama bule. kecil. Mama Ya, kecil. Itu kita komunikasi kurang lebih lama sih, udah saya udah ke Jawa, apa aja di Jepara udah 20 tahun saya belum lahir. Kita ketemu juga via telepon. Terus juga di Jogja di telepon mereka jemput saya di itu tempat yang sama lagi, jembatan di bawah terminal Jombor. Itu ada Indomaret namanya apa saya lupa. Setelah itu ya kita kenalan sampai berangkat bule. Malamnya mereka culik bawa ke Jepara. Oh gitu. Berarti bule udah lama di Jepara? Udah lumayan. Itu berapa tahun?
belasan tahun. belasan tahun. Dan gua pernah ketemu buliknya, itu memang udah bisa bahasa Jawa. Memang nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Timur. Oh, nggak bisa bahasa Timur, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dari kecil udah dari sini. Umur katanya umur 8 tahun itu apa berangkat dari Jawa apa daerah saya Kupang Atambua Solo dulu itu keluarga. Setelah itu ketemu sama ibu angkat yang di sini. Oh, berarti emang dari kecil sekolahnya di sini. Iya, pernah sekolah di Jawa tapi sayang nggak lulus. Oke, itu sekitar buliknya. Nah, kita lanjut ke Kakak Ri. Gimana tadi kelanjutannya bisa sampai sekarang? Setelah di sini terus ikut apa tes yang online apa segala macam di Semarang apa di kampus yang lain. Pertama kali di kampus mana? Itu apa bukan di UGM sih, UGM terlalu mahal kan nggak sanggup sorry. Itu di kampus Stinus, punya teman sekolah tinggi ilmu ekonomi apa gitu, itu di daerah Jogja saya lupa bro. Nah, itu tapi nggak lulus. Nah, teman-teman saya lanjut. Terus ada cerita tes di Semarang dulu, mau ikut keluarga juga. Tapi maaf orang tua nggak mau, ikut tes sendiri nggak lulus. Terus bule bilang sama ibu angkat bilang kalau di Jepara ada kampus. Langsung bos, tanpa tes, langsung diterima. Orang dalam. Dalam. Oke, berarti jadi sebentar. Kamu masuk itu kan 2016. Iya. Terus dan kamu pernah tes itu ke Jawa itu kan 2015. Nah, selama beberapa bulan itu kamu ngapain sebelum masuk ke Wisnu? Itu kan jarak waktunya hampir Setahun. Ya hampir setahun. Pertama beradaptasi lingkungan, sekitar berapa bulan kerja di daerah Kopen, Gunungan, daerah masih wilayah Jepara. Sebagai apa? Finishing. Bisa? Dikit-dikit lah. Kalau mau semprot baju orang itu boleh gitu kan. Semprot dikit, terus Kalau nyemprot orang pacaran aduh. itu nyari Perkara. Setelah itu kita sempat di Kota Jati juga bro. Itu tujuan utama saya, bukan tujuan utama ya, kebanggaan tersendiri sih. Orang Timur bisa kerja di Kota Jati. Jadi Bagian finishing. Kota Jati itu salah satu perusahaan mebel di Jepara dan itu udah besar. Sangat sih. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu nih, gua kasih tahu. Bisa lihat di internet juga itu Kota Jati kayak gimana. Berapa bulan di sana? Itu 4 atau 5 setengah tahunan lah, lama. Nggak tahu. Wah. Terus setelah itu kuliah. Iya, kuliah rata. Nah, ketika kuliah udah nggak kerja lagi. Soalnya kan kita pengennya sih ya tepat waktu, tapi sayang sekarang dia masih gini-gini aja. Harapan semua orang ketika masuk kuliah awal mahasiswa itu pasti pengen 3,5 tahun. Target paling tidak 4 tahun itu udah lulus, tapi kan yang namanya kenyataan kan kita Iya. nggak tahu ya. Jadi Harapan saya sendiri nah. teman gua ini 2016 kuliah satu kelas sama gua di akuntansi. Iya. Ini 2020 sayang belum bisa lulus. Sama kayak gua belum lulus juga. Sama teman-teman yang udah lulus skripsi juga nggak bisa lulus. Kenapa? Corona. Kita sih bangga bro, biar sama-sama. Mantap, corona merajalela, tapi jangan lama-lama ya. Bulan Oktober corona harus bergigit. Amin ya. Karena gue juga udah kangen ngevlog bro. Gue udah lama nggak naik gunung, semua gunung ini tutup karena corona, jadi gue nggak bisa buat video. Ini pertanyaan saya nih. Apa? Puncaknya gunung Barata, gunung kembar bukan nih? Aduh, kalau gunung Keberdua itu bukan di gunung yang asli bro, tapi di hotel. Tapi lebih asik sih gunung kembar dua kan. Itu bukan lebih asik, lebih panas. Wow, sorry kan. Intermezzo guys. Ya itu tadi mulai cerita. Nah kemudian berarti lu udah berapa tahun? 5 tahun ya? Ya, Hampir 5 tahun lah di sini. Itu kira-kira yang membuat kamu betah di sini tuh apa? Karena kan otomatis budaya sini sama sana beda lah. Kita Iya. tahu. Iya, kembali ya kayak di sini nyaman, orang terima kita, bisa terima kita ya. Nyaman. Kalau nggak nyaman ya mungkin saat ini juga saya berangkat nih. Nyaman, masyarakat di sini baik. Welcome. Kalau bahasa kalnya welcome sama siapa aja guys. Kalau sama siapa ya?
kayak gua ya. Iya, ini mantap. Jadi kalau ketika lu nggak punya duit pasti Iya, mantap. Ini ceritanya jujur. Ketika saya nggak ada duit, iya. Nah, Kalau dia nggak ada duit, nggak tahu. Penting itu. gua nggak mau sombong sih, gua selalu punya duit lah ya. Orang Gimana kaya. caranya? Calon bupati guys, amin. Semoga lulus dan menjadi bupati di beberapa tahun yang akan datang. Dan ini wakilnya ya. Saya mau calon DPR Oh, DPR. 2024. Atambua menjadi saksi. Saya buat sejarah. Oke. Anak muda. Atambua ya. Ini pertama kali gua ketemu dia itu ketika dia bilang di Atambua, itu gua nggak tahu Atambua itu di mana. Dia bilang itu di NTT, tapi gua emang nggak tahu. Kalau NTT itu kan yang kita tahu, yang gua tahu itu mungkin kayak Kupang, Itu provinsi. kemudian Labuan Bajo. ya Pulau kayak, Komodo. nah itu kan NTT. Tapi kalau Atambua itu gua nggak tahu ketika itu. Nah setelah itu gue tahu, gue kepo, gue buka langsung ke Google Map, gue lihat, gue tengok, ketemu. Berapa jam dari sini? Tergantung naik apa. Kalau jalan kaki 1 bulan. Iya. Mati di jalan. Nah ternyata Atambua itu di perbatasan sama timur. Ya. Jadi dan dia pernah bilang itu kalau kita mau ke timur itu dekat. Iya benar. Dekat berapa menit? Ya kalau kita dari rumah saya kita perbatasannya banyak. Mau ke Motain itu yang istilahnya udah resmi. Itu apa Jokowi ke sana ulang-ulang itu yang Motain. Yang kedua Aikesak, Turis Kain, Bui Lalu, Mini. Terus selain Mini itu ada banyak sih. Tapi lebih dekat itu Aikesak sama Motain. Nah, kalau di Motain itu ada sebuah jembatan. Kalau kita di sana namanya jembatan atau pikir lah, kalau di sana namanya pikir. Nah, di tengah-tengah ini dari sini ke sini, nanti pas di tengah-tengah pas jembatan atau pikir itu ada bendera merah putih sama bendera Timor Leste. Jadi ketika kaki kita di sini tanpa izin, Langsung ditangkap. itu mati. Tapi kalau kita mau ke Timur Leste itu kan harus punya paspor. Iya, Kalau kita jalan kaki bisa lah. ilegal. Enggak, maksud gua gini. Kita ke sana jalan kaki tapi menggunakan paspor. Itu boleh kan? Boleh. Atau kalau ini kan di sana kan orang Timor sama kita NTT. Itu kan masih satu provinsi. Iya. Bahasanya juga hampir sama. Jadi tinggal kalau kita mau masuk, kita izin sama petugasnya kita bisa. Walaupun tanpa paspor yang penting kita bisa. Kita ninggalin identitas lah. Bisa. Nah, kamu sendiri pernah nggak ke Timor Leste? Pernah. Saya ditanya pernah ke luar negeri, pernah. Timor Leste. Serius? Serius. Emang kamu punya paspor? Nggak pernah. Kok bisa? Iya kan udah bilang, yang penting ada orang dalam. Sama yang penting kenal sama orang yang jaga pos, tentara-tentara sana. Sudah. Itu intinya di situ. Mana-mana mau masuk kerja juga penting ada orang dalam. Terus kira-kira orang sana nih, orang Iya. Atambua, itu Iya. kira-kira ada yang kerja di Timor Leste nggak? Banyak. Banyak. Bahkan teman saya sekarang ada yang di sana. Yandri kerja baik-baik di Timor. Namanya Yandri mau dia di Timor. Terus mantan saya juga pacar sekarang di Timor gitu. Waduh, bahas mantan ya. Banyak sih yang di Timor. Ada keluarga yang lain juga di Timor. Oke. Terus Tanya apa lagi nih? ya apa ya? Kita balik lagi lah tadi. Kira-kira tadi kan mengenai yang bikin kamu betah di sini. Nah, yang buat jabatan ya. Nah, sekarang yang menurut kamu yang gak enaknya di sini itu apa sih? Iya seperti yang orang-orang bilang itu. Di sini udaranya juga ya nggak usah ditanyakan lagi. Untuk ukuran bersih, oksigen atau apa segala macam nggak usah ditanyakan lagi. Yang pasti takut aja lah. Kotor, pertama saya ngomong jujur nih. Nah, Yang kedua yang macet juga. jarang tuh, nggak terlalu macet kalau Ya kalau Jepara nggak terlalu macet. Tapi Yang- menurut gua Jepara itu udah lumayan bersih Iya. udaranya, beda sama kota-kota gede kayak Semarang, Jogja, Iya. apalagi Jakarta itu beda. Nah itu kan provinsi sih nggak ada yang wajar. Ibu kota provinsi. Kalau di sini ya apa ya buat Cati Desanami itu ya mungkin orang-orang tertentu yang kadang sombong seperti orang Timor Nah, itu yang buat kita juga kayak gimana berarti ya? di timur sana ada orang sombong.
Ya banyak. Banyak. Kita nggak bisa pungkiri Pak. Nah, Sama di Jepara di mana ada pasti. iya. Jangan timur doang, karena saya orang timur. Nah, I love. tapi secara attitude, secara sikap kira-kira lebih halus atau ya Yang pasti harus orang Jawa. nah, kalau di, Halus orang Jawa. kalau di sana memang orangnya keras gitu. Keras, suaranya tinggi, tapi dikira marah. Padahal itu memang Ya emang cara ngomongnya gitu kan. Soalnya- Sama kayak orang Batak. iya. Jarak rumah kita juga jauh, jadi panggil orang, contoh Malang, kita bilang Malang, nggak mungkin dengar. Malang. Iya, jarak rumahnya agak jauh. Beda saya masa jauh. Jadi kayak kita mau natang orang Iya. kan panggil orang. Memang sih. Kalau di sini ya, teman-teman kalau mau ke Jawa ya, bagus sih. Itu bisa istilahnya apa ya? Ke sini kita bisa belajar sabar. Terus untuk menghargai orang juga di sini lebih sih dibanding di daerah kita sendiri. That's nice, that's nice. Apa lagi ya? Gua bingung. Oh, iya, Mas. Wah, ini mau ada mesin bro. Ya, masih. Mau Mas lanjut Mas. Sampai shift malam mas. Kalau soal casing up cuma malam bro, sore sampai malam. Apa sering? Apa? Berkeliling. Mau keliling apa? Apa? Keliling sih. Ya, sampai enggak bantu bar. Nah, kalau orangnya berubah, kalau enggak, ya yang tadi Oh, Ya asli mana Mas? Jepara mana? aku, Nah, banyak. mau berapa? Udah ada yang positif guys. makanya ini pakai masker. Kamu nggak pakai masker bos? Hati-hati. Aku ada masker, satu doang. Punya aku lupa sih. Tiap kali pulang kerja selalu saya bawa satu atau dua. Nah, itu masnya. Ini banyak. My friend guys, orang Jepara, orang baik, orang ramah, bukan kayak orang Timur. Jangan kau nggak boleh. Nanti disensor. Kalau gua nggak mau sensor. Nggak apa-apa, sama orang Timur tahu, biar tahu orang Timur. Keras itu dikurangi. Nggak baik. Apalagi tuh, saya siap untuk diintegrasi sampai akar-akarnya. Ketika lo di Jakarta, ketika lo di kesini, itu kira-kira yang bikin lo kaget itu apa? Karena yang pasti sana sama sini beda dong. Saya cerita dulu ini. Nah. Ada cerita. Pertama dari Kupang terbang di Juanda. Kita turun dari pesawat, ini lucu. Turun dari pesawat, kalau daerah saya kan ada sebuah gunung namanya Gunung Laka. Nah, Turun dari pesawat udah di Juanda, saya balik. Mulai belakang, kalau orang timur bilang balik belakang. Sebalik belakang begini bro. Sonada gunung, tidak ada gunung. Nangis bro, air mata tuh, nangis bro. Terus ketemu keluarga di Jogja, itu ada waktu itu yang jemput Kailo Watu yang sekarang udah kerja di Kabupaten Malaka. Salam Kailo. Nah, pakai Kailo. Kailo Batu. Halo kakak. Nah, dia jemput. Terus aku ke kosnya Kailo sama Kawina. Malam tidur. Orang udah pada tidur, saya pura-pura tidur tapi nangis bro, niat kampung. Nah, besoknya dijemput, terus kita cerita-cerita sama teman-teman, ada ketemu teman-teman Timor. Udah lama kemudian ada keluarga yang dari sini jemput saya di di Jogja. Oh Jogja. Nah, kita ke Puri Brata dulu malam jam berapa ya? Jam 10-an. Kita dari Jogja ke Jepara. Itu pun saya karena capek, saya tidur. Nah, kaget tiba-tiba udah di Jepara. Mau pulang ke Jogja, nggak tahu jalan. Benaran, mau pulang ke Jogja nggak tahu jalan. Mau ke Semarang ke rumah keluarga nggak tahu jalan. Bingung bro. Dulu mau pegang HP yang ada GPS saja masih bingung. Tapi sekarang udah bisa. Oh, udah bisa. Ya, maklum lah. Ya karena kalau menurut informasi yang gua baca itu memang kalau orang timur sana kan emang masih beda lah kalau Beda. masalah teknologi kan ya. Pasti ya Ya. ya benar kata orang kalau tertinggal itu pasti ya. Pemerintah perhatikan ini. Perhatikan ini. Woi pemerintah. Pemerintah, wih. Hmm.
Ini teman gua dari NTT marah. Coba. Jangan bilang Indonesia maju. Kalau Indonesia maju, kau ke timur. Kalau enggak, saya kasih makan kau. Nah, Ke babi-babi sana. Saya pikir kau tuh. jangan Ya. bilang Indonesia maju. Indonesia ini masih berkembang aja juga belum. Masih netral. Kalau netral. gigi itu masih netral, belum gigi 1, belum gigi 2. Betul. Ini bukan metik, tinggal gas. Oke. Apa lagi nih bro? Nggak tanya mengenai cewek-cewek Jepara sama cewek jalan nih. Ada. Oh, ada. Seputar itu tadi. Apa aja? Ya salah satu yang membuat saya bertanya sih ya lihat Iya, cewek kan. tadi yang bikin kamu itu kaget ketika datang ke sini. Selain itu tadi, selain lo bilang tadi ketika di bandara itu nggak ada gunung-gunung, Iya. di sana itu gunung-gunung itu membuat kaget dan sempat Gunung-gunung belum nangis sih. itu kan. Di sini ya. Saya hampir 3 bulan lebih sih tiap kali telepon ke kampung pasti nangis. Nah, dulu ketika di sini pakai HP, Pakai HP. HP yang apa? HP saya pertama namanya aku saya lupa. Nokia? Bukan. Samsung. Bukan, tapi kamera. Udah ada kamera. Itu HP rusak. Ada di kamar kan, apa saya buat di status. Tapi ya sayang sih. Nggak usah lah. Pasti kan udah beda teknologi sama sekarang. Iya, tapi kan saya menangis hampir 3 bulan. 2016 gua juga masih HP yang kecil itu. Kecil. Android udah Android. Samsung Galeon yang kecil itu sekarang udah nggak ada. Escom atau apa namanya? Iya, kecil. Tapi udah bisa buat internet kan? Bisa. Tapi waktu itu kuotanya nggak bisa. Karena belum terlalu ngerti masalah HP. Selain itu juga yang bingung juga mau belinya. Nah, kita di timur kalau kita beli sesuatu kan setelah itu harganya kita tanya harganya berapa. Di Jawa harganya piro. Nah, itu yang membuat saya mau beli saya malu. Betul, logatnya lu. Harganya berapa? Hah? Harganya berapa? Harganya piro. Oh. Itu yang bilang Beda. harga berapa itu kamu? Iya loh. Oh, tapi orang Jawa nggak tahu. Nggak tahu. Loh, itu kan bahasa Indonesia. Ya makanya Harusnya mungkin mereka harusnya dia tahu. ya seperti teman kita Ami. Itu jadi bilang harga berapa nggak tahu. Orang mana itu ya? Jangan-jangan bukan orang Indonesia. Itu bukan di sini. Itu Gimana? kejadiannya itu di daerah kalau kita dari Jogja itu kita lewat daerah mana-mana tuh. Di daerah Solo atau mana itu? Kelaten atau Solo. Pasti kita berarti kita makan sama keluarga makan. Saya beli pulsa untuk menelpon. Itu saya juga memang bodoh sih juga di Jawa saya kira masih di timur. Ini harganya berapa bu? Hah? Harganya berapa bu? Iya. Langsung ada om yang bilang harganya kilo bu. Dalam kilo itu berapa? Ya itu, ya gue pernah lah ngerasain kayak gitu. Itu di Thailand. Iya, tapi hari ini kita mengulik seputar dirimu dulu. Nanti Siap. kalau seputar gua nanti ada. Nanti gantian sayang. Asyik. Terus yang menarik dari Jepara ini kira-kira apa? Menarik di Jepara ini ya, yang pasti seluruh Indonesia bangga. Nah, Ada pahlawan dari Jepara yang orang bilang era Kartini yang turun bukunya yang paling semua orang tahu habis gelap terbitlah terang itu orang Jepara ya. Jadi ketika orang sudah indah di Jepara orang tidak ke museum Kartini berarti rugi bos. Itu yang pertama. Yang kedua Jepara terkenal dengan kota ukir. Itu sudah mendunia ya. ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kota ukir, ada sempat beberapa tawaran dari Malaysia karena emang kalau tukang ukir di sini itu gajinya kecil. Iya. Jadi banyak pengusaha itu berusaha untuk memanfaatkan. Jadi ada cerita dari Malaysia itu minta sekitar berapa ratus mengukir, tapi ditolak oleh bupati kita. Mantap. Bupati mantap, mantap. Bupati nggak mata uang itu mantap. Mantap. Bupati pemerintah yang lain belajar dari Bupati Jepara. Siap. Itu. Bupati yang lain belajar. Jangan makan uang terus. Jangan disensor ini. Saya akan take ke pemerintah ini. Siap. Ya, udah berapa menit tuh? Baru 24 Aduh. sampai setengah jam. Jangan. Udah Iya. sampai 40 menit. Udahlah, kita cukup dulu
nanti kita lanjutkan di mau ngobrol-ngobrol apa gitu di part 2. Oke. Nanti di part 2 nanti kita Cukup aja lah mengenai kakak Re, bagaimana, yang penting kalian tahu bagaimana cerita kakak Re ketika dari Atambua kok bisa sampai Jepara. Nah, cerita selanjutnya mengenai apa ya, tunggu aja di vlog selanjutnya. Iya. Oke. siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. That's nice. Oke. Buat seluruh orang yang ada di Indonesia. Seluruh warga Indonesia, terutama warga NTT. Kalau enggak, saya potong leher kalian. Oke? Siap, mantap. Peluang murah, bos. Salam kawan. Oke. Thank you. Bye. Halo NTT. Thank you, bro.